dan lagi, hutan dan gunung menguji kewarasan. Maret 2021, kali pertama saya menginjakkan kaki di Gunung Sumbing dan merupakan pendakian perdana saya di tahun 2021. Pendakian sebenarnya sudah dijadwalkan pada pertengahan Februari, namun batal dikarenakan beberapa kawan gagal cuti kerja. Pukul 1 siang saya dan Melan berangkat dari Cisarua Bogor ke terminal Kampung Rambutan untuk janjian dengan kawan asal Indramayu yang bekerja di Serang yang pernah bersama-sama mendaki Gunung Gede 2020 lalu. Melan sendiri merupakan satu-satunya kawan yang bisa diajak dari beberapa kawan yang sering mendaki bareng dikarenakan pekerjaan yang tidak memungkinkan. Logistik yang dirasa cukup serta pembuatan surat keterangan sehat sudah di tangan sebagai salah satu syarat pendakian Gunung Sumbing. Setibanya di terminal, saya kaget. Kok Dairah gak bawa keril, sepatu trekking, dan lain-lain seperti layaknya orang yang mau mendaki. Ternyata nunggu jam 5 ya, berangkat setengah jam lagi. Ini sebenarnya ini ada dua kabar baik ya, baik apa nggak baik? Kabar pertamanya apa Dairah? Kabar pertamanya, aduh malu. Kenapa? Kabar pertanyaan nggak jadi? Iya, pertama nggak jadi ya guys, cancel tiba-tiba soalnya yang dibolehin sama seseorang. Dua dong. Kabar baik keduanya apa? Kabar baik keduanya mau merit, iya. Jadi tanggalnya nggak jadi ya, iya, Sumbingnya. bikin orang kecewa aja sebenarnya mah ya. Jadi ya udahlah, gimana tuh. Tapi makasih lo ya, udah apa? Bela-belain mau bilang dia minta maaf. Iya, merasa bersalah itu nggak beneran, pokoknya Ya, gak harus apa-apa. ketemu langsung. Akan ada prioritas lain yang lebih penting. Gunung kapan-kapan lagi deh, gampang ya. Siap. tepat pukul 7 malam, bus membawa kita ke Wonosobo, Jawa Tengah. Ngaret 2 jam yang harusnya berangkat pukul 5 sore. Sini. Setibanya di Wonosobo, tepatnya di Terminal Mendolo, lekas membeli sarapan dan mampir ke Alfamart untuk melengkapi logistik. Ini kita terapi ya, bubur Wonosobo. Ini setrinya, ini kacangnya ini, toppingnya apik banget. Dari beberapa jalur pendakian Gunung Sumbing, saya memilih jalur Bowongso yang terkenal akan lautan awannya ketika matahari terbenam serta cantiknya hamparan sabana. Berhubung kita cuma berdua dari terminal untuk ke basecamp Bowongso menggunakan ojek saja. Dan di pagi itu kebetulan cuma kita saja yang menggunakan jalur ini. Tak ada angkutan umum. Beberapa pendaki yang rombongan lebih dari 2 orang digabung dengan pendaki lain untuk mencarter mobil pick up untuk membawa mereka ke basecamp jalur pendakian. Sebelum pukul 8 pagi, kita tiba di basecamp Bowongso. Registrasi data diri, bersih-bersih, dan ganti baju. Catatan penting, di basecamp Bowongso, setiap pendaki wajib mengeluarkan seluruh isi carrier, mencatat satu persatu barang bawaan dan logistik apa saja yang dibawa naik, dan dicocokkan kembali ketika turun nanti.
Oh iya, ketika registrasi, kita akan mendapatkan satu lembar kertas berupa peta jalur pendakian, serta bungkusan kecil berupa santan dan gula merah. Tidak boleh buang air besar di sumber mata air, dan tidak boleh mengucapkan kata dingin. Begitu larangannya. Yo, bismillah. Pukul 9 pagi, dari base camp hingga parkiran Suadas, kita menggunakan jasa ojek warga. 20.000 untuk sekali jalan dan memangkas waktu kurang lebih 1 jam kalau jalan kaki. Kondisi aman kan? Bismillah ya. Pendakian dimulai dari parkiran Suadas hingga pos 2 serta mata air. Hutan cukup lebat dan rapat. Disarankan untuk memakai celana dan baju yang panjang. Tak ada warung ataupun warga berjualan. Cuma di pos gardu pandang satu-satunya warung. Jadi logistik harus benar-benar cukup. Oke Pak, ini di pos berapa? Ini di pos 1 ini pendakian Gunung Sumbing via Desa Bowongso. Ya Bowongso ya. Ya, saya dengan polisi pembina Desa Bowongso dalam hal ini upaya menggerakkan semangat generasi muda untuk melestarikan lingkungan hidup. Ini nanam pohon nih Pak. Ini pohon beringin dengan maksud mencegah longsor dan dengan harapan ke depan mata air akan menjadi lestari. Jadi bisa bermanfaat bagi alam beserta isinya. Pesan-pesan buat pendaki. Pesan buat pendaki, jadilah pecinta alam, jangan sebagai penikmat alam. Ya, Yang namanya mencintai alam itu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi alam. Kalau cuma menikmati alam berarti cukup memandang saja. Jadi kita harus mencintai dan menyayangi itu alam. Itu seperti itu. Dari Polmas Desa Bowongso, Polsek Kalikajar, Polres Wonosobo. Terima kasih semangat dari para pendaki. Iya, terima kasih Mas. Yap. Semangat Pak. Yap. Yuk, abadi jasanya. Yap. Nih, pegangin. Nih tadi pos 1 mah udah kelewat sini. Ini camp Pelalangan sini. Nah ini mata air. Ini pos 2 nih. Antara mau ngecamp di sini dekat mata air atau di Gajahan. Kalau di Gajahan dekat Sumit. Tapi di sini Gajahan sabana. Nggak ada apa. Nggak ada pohon gitu. Takutnya cuaca. Kalau di pos 2 dekat air masih ada pohon gitu. Tapi Sumit paling sekira berapa ya ini 3 jaman ya. Oh dari jam demi jam berlalu. Tepat di atas mata air sekitar jam 12 siang kita istirahat sejenak. Larangan mengucapkan kata dingin saya langgar hingga jadi bahan bercandaan. Mengingat kata yang sangat tidak mungkin tidak diucapkan ketika kita berada di hutan dan gunung. Pukul 1 siang kita melanjutkan pendakian. Rencananya kita akan camp di Gajahan. Gue dulu. Cuaca berubah drastis. Sesampainya di pos 2, hujan turun. Kita pun memutuskan camp di pos 2 saja.
mendirikan tenda di pos 2 adalah keputusan yang tepat. Hujan lebat dari jam 2 siang hingga malam tak kunjung berhenti. Berharap pagi cuaca membaik dan cerah. Ini jam 5:30. Terus dari jam 2 kejebak hujan di pos 2, dan kita ngelanjutin ngecamp di Gajahan. Soalnya jalurnya juga, bukan jalurnya sih ya, trekkingnya juga udah capek, terus hujan juga, mending gak maksain ke Gajahan. Soalnya sabana kan gak ada pohon. Ini di pos 2. Terus yang biasanya lihat sunsetan keren di pos Ponggel ini, pos 2 ya cuacanya gimana lagi, gak mendukung. Jadi ya gini, SB-an. Pagi tiba, cuaca tak jauh dari yang diharapkan. Tak lagi hujan, namun mendung. Mentari pagi nampak tak mau muncul. Saya kembali bicara sama Melan, bahkan dari malamnya pun. Besok pagi pendakian diurungkan saja. Lebih baik turun dan pulang. Melihat dari semalam kondisi Melan sudah demam, tidak mungkin untuk melanjutkan pendakian. Saya bilang, mendaki bisa lain waktu, pulang kembali ke rumah dengan selamat. Tapi Melan kekeh sanggup untuk melanjutkan. Ya sudah, saya mengiyakan dengan catatan semampu dan sekuatnya saja. Tak harus sampai ke puncak. Ya sih, nggak tahu kayak. Hingga camp Gajahan, cuaca masih dibilang bersahabat. Landscape pun terlihat cantik. Berseberangan Sindoro yang gagah. Kembali, saya bilang ke Melan, sudah, ayo turun. Dia malah ingin hingga puncak. Kabut mulai tebal, seiring langkah yang kian naik. Kelihatannya mah mana teh? Kayak seundak ke. Ini lewatin batu-batu ya kayaknya. Selamat ya. Perjuangannya keren. Puncak sejati. Gak apa ya, dapat tembok juga. Gimana perjuangannya? Dengan mental yang kuat, tak disangka kita sampai di puncak sejati Sumbing. Hanya tembok putih serta kabut tebal yang terlihat. Tak apa, sampai puncak pun sudah sangat bersyukur. Tak berlama-lama di puncak, lalu kita turun kembali. Berharap Melan masih kuat dan ada tenaga yang tersisa. Ketika tekad dan mental yang kuat, ternyata fisik pun menjadi faktor utama dalam mendaki. Mental kuat, akan tetapi fisik tak bisa diajak kompromi, jangan memaksakan.